Halo, ketemu lagi dengan saya Garvin Gui, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Di video kali ini saya akan lanjutin kelas psikologi positif yang sudah tertunda lama ya. Jadi saya lebih banyak taruh video baru di playlist belajar psikologi daripada di playlist kelas psikologi positif. Padahal menurut analytics ternyata ramai pengunjung playlist ini. Nah, jadi saya update lagi ya untuk playlist kelas psikologi positif. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman nanti bisa buka video yang ada di playlist kelas psikologi positif. Di sana ada psikologi positif hashtag 0, itu perkenalan psikologi positif. Bisa ditonton apa itu psikologi positif. Yang pasti psikologi positif itu bukan ilmu tentang berpikir positif. Bahkan psikologi positif nggak nyaranin berpikir positif sebagai satu-satunya solusi. Iya, kadang kita perlu berpikir positif, iya, kadang kita perlu menerima pikiran dan emosi negatif. Jadi gitu kira-kira. Nah, di kelas psikologi positif kali ini saya akan bahas sebuah topik yang kayaknya menarik ya. Ini kita perlu nih tahu ini, yaitu bersyukur tanpa toxic positivity. Kenapa? Karena kita tahu banyak orang suka pakai alasan atau meminta kita untuk lebih bersyukur. Jadi menggunakan kata bersyukur untuk lebih bahagia, biar nggak ngeluh. Itu nggak salah. Tapi yang salah adalah orang-orang menyalahgunakan bersyukur. Jadi bersyukur itu dijadikan satu-satunya solusi ya. Apa-apa kurang bersyukur, apa-apa kurang bersyukur, apa-apa kurang bersyukur. Jadinya toxic positivity. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih itu bersyukur, apa itu toxic positivity, dan gimana sih caranya bersyukur yang benar sehingga tidak menjadi toxic positivity. Makanya tonton sampai habis videonya karena di akhir video akan terjawab semuanya. Oke, kita langsung mulai. Nah, teman-teman, saya ingin memulai dengan sebuah permintaan maaf. Maaf, saya harus memberitahu fakta yang tidak menyenangkan ini, tapi sorry, otak kita tidak didesain untuk bahagia. Nah, ini fakta yang kurang menyenangkan, tapi harus kita terima, mau nggak mau. Memang otak kita tidak didesain untuk bahagia. Artinya apa? Artinya memang kita butuh effort lebih untuk bahagia. Karena otak kita memang tidak didesain untuk itu. Otak kita didesain untuk bertahan hidup, untuk survive. Maksudnya gimana nih? Jadi kita lihat nih ya proses evolusi manusia. Nah, kita lihat leluhur kita, nenek moyang kita dulu, mereka hidup di zaman purbakala dengan ancaman di mana-mana. Ya, jadi kalau di zaman dulu tuh ya, bisa jadi saya lagi menduga-duga ya, ketika nenek moyang kita lagi duduk-duduk santai misalnya, lalu melihat semak-semak goyang gitu, ada suara gitu, itu mungkin mereka langsung waspada loh, langsung ambil tombak, mungkin siap-siap kali. Kenapa? Karena jangan-jangan nih ada binatang buas lagi mengintai mereka. Jangan-jangan nanti mereka mau diserang, anak-anak mau dimakan. Beda dengan zaman sekarang. Kita kalau lihat semak-semak goyang bunyi, kita masa bodoh. Mungkin anjing, mungkin kucing, ya udah, nggak terlalu dipusingin. Beda dengan zaman dulu. Nah, karena zaman dulu, zaman purbakala itu ancaman mengintai di mana-mana, akhirnya nenek moyang kita, leluhur kita terbiasa untuk selalu berpikir negatif terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kalau mereka santai-santai aja, bayangin mereka pada saat itu ya ada semak-semak bunyi gitu ya, dan ada suara langkah kaki, terus mereka berpikir hanya ya paling dinosaurus yang imut-imut gitu ya misalnya ya, atau ya paling harimau imut-imut lagi mau lewat gitu mati, dimakan, diserang. Ya, jadi mereka harus langsung waspada. Ya, ketika situasinya tidak jelas, ketika situasinya ambigu, maka mereka harus menyimpulkan ini negatif terlebih dahulu. Sampai ada buktinya bahwa kejadian ini tidak berbahaya. Paham ya kira-kira ya? Jadi nenek moyang kita itu terbiasa dengan pemikiran bahwa kalau ada hal yang ambigu, harus negative thinking dulu. Biar apa? Biar nggak cepat mati. Sehingga otak kita didesain untuk lebih mudah melihat hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. That's why saya katakan bahwa otak kita tidak didesain untuk bahagia. Otak kita didesain untuk bertahan hidup. Kabar baiknya bukan berarti kita nggak bisa bahagia ya, karena riset-riset psikologi selama ratusan tahun sudah menunjukkan bahwa ada kok manusia yang bahagia. Ya makanya ada psikologi positif juga kan, sains kebahagiaan. Nah, beberapa peneliti psikologi positif, terutama yang berfokus dalam meneliti tentang kebahagiaan, ya menemukan ada sebuah positivity ratio, ya rasio positivitas 3:1. Maksudnya apa?
Dibutuhkan 3 emosi positif untuk menetralisir satu emosi negatif. Saya ulang ya, dibutuhkan 3 emosi positif untuk menetralisir satu emosi negatif. Artinya, kalau teman-teman mengalami bad day, ya, kesel, sedih gitu karena satu kejadian negatif, kita butuh netralisir dengan 3 hal yang positif. Nah, ini positivity ratio, jadi butuh 3 emosi positif untuk menetralisir satu emosi negatif ya, menggambarkan betapa bahwa otak kita ya memang nggak didesain untuk bahagia, kita didesain untuk bertahan hidup, memang lebih mudah merasa emosi negatif daripada emosi positif. Tapi kembali lagi, kabar baiknya kita bisa bahagia kok, psikologi tahu caranya. Ya anyway, karena kita lebih mudah menyadari hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif, makanya muncullah sebuah metode yang disebut dengan bersyukur. Jadi bersyukur adalah untuk menyadari hal baik yang sudah terjadi, yang terkadang tidak kita sadari. Jadi karena otak kita memang lebih mudah mengingat dan memperhatikan hal-hal yang negatif daripada hal yang positif, itu kan jadi nggak adil ya, nggak fair ya. Masa kita lebih gampang ingat hal yang negatif daripada hal yang positif, kita jadi lebih mudah sedih dong daripada gembira. Itu kan nggak adil. Nah, akhirnya makanya berbagai ilmuwan kebahagiaan menyarankan bahwa kita memang perlu bersyukur. Bersyukur dalam artian menyadari hal baik yang sudah terjadi. Ya, garis bawahi yang sudah terjadi. Jadi bukan faking, bukan pura-pura bersyukur, bukan pura-pura mensyukuri hal yang belum terjadi. Tapi kita bersyukur adalah menyadari hal baik yang sudah terjadi. Karena kadang-kala kita lupa. Karena kadang-kala hal baik itu terjadi, benar-benar terjadi dalam hidup kita, tapi karena kita lebih memperhatikan hal yang negatif, kita lupa dengan kejadian positif itu. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya kita dapat rezeki nih ya, dapat rezeki nomplok, dapat uang misalnya 1 juta rupiah. Happy nggak? Happy banget dapat uang 1 juta rupiah. Tapi duit kita ceritanya besok-besoknya itu kita kena tipu 500 ribu. Gimana? Sedih nggak? Sedih. Lebih besar sedihnya atau senangnya? Pasti lebih besar sedihnya. Padahal kalau kita mau pikir pakai logika, kita kan baru dapat uang 1 juta. Dan kita ketipu 500. Artinya kita masih ada lebih 500 ribu. Tapi otak kita nggak mencerna itu. Otak kita nggak mencerna kita dapat 500 ribu. Otak kita mencerna kita barusan kehilangan 500 ribu. Bodoh amat sebelumnya dapat uang 1 juta. Karena realitanya kehilangan. Jadi yang diingat yang kehilangannya, bukan yang mendapatkannya. Yang diingat adalah yang negatifnya, bukan yang positifnya. Nah ini kan jadi nggak adil, padahal kalau kita mau menyadari hal baik yang sudah terjadi, sehari sebelumnya dapat uang 1 juta, kan kita jadi nggak sedih-sedih amat, karena dihitung-hitung kita sebenarnya cuan, cuan 500 ribu. Nah ini, makanya kita perlu bersyukur, kita menyadari hal baik yang sudah terjadi. Ya yang memang udah terjadi, bukan pura-pura. Jadi ini teman-teman, perlu saya garis bawahi, jadi ketika kita mau bersyukur atau mau menyarankan orang untuk bersyukur, memang mereka harus mensyukuri hal yang sudah terjadi, bukan nggak ada diada-adain. Nah, kita suka nyebelin ya, meminta orang bersyukur padahal memang nggak ada yang bisa disyukuri dari kejadian seperti itu. Contohnya apa? Contohnya baru kehilangan seseorang yang disayangi ya, ditinggal meninggal. Mau disuruh bersyukur gimana? Ya nggak mungkin lah, dia baru mengalami kehilangan besar. Disuruh bersyukur itu nggak bakal bisa. Yang ada nyebelin. Ya karena memang dia sedang mengalami hal buruk yang besar. Nah, tapi kalau hal buruknya tidak terlalu besar, yang kita lihat kayaknya kok uh, adil gitu antara kejadian baik dan kejadian negatifnya gitu. Perlu bersyukur untuk mengimbangi emosi negatif kita. Nah, ini perlu kita lihat ya. Jadi hal yang sudah terjadi, memang ada hal baik yang kita nggak aware. Nah, makanya kita butuh bersyukur ya, di garis bawahi untuk menyadari hal baik yang sudah terjadi ya. Nah, seperti yang saya katakan, toxic positivity itu terjadi ketika kita menyangkal adanya emosi negatif. Ya, jadi kalau ada teman kita memang lagi mengalami hal buruk dan dia cerita ke kita, dia lagi sedih, dia lagi bete, dia lagi marah, dia lagi kecewa, tolong jangan disangkal. Dia memang lagi mengalami emosi negatif kok. Ya, jadi jangan dikatakan Allah gitu doang aja lemah, cemen, ya udah dilupain aja. Well, ada benernya sih memang harus dilupain, tapi ya namanya orang mengalami emosi negatif, itu manusiawi loh. Dan emosi negatif itu nggak sepenuhnya buruk loh. Dia dengan sedih, dia tahu dia harus istirahat sebentar. Dia dengan dia kecewa, dia tahu ada orang yang nggak bisa dia percaya lagi. Ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Dan sebenarnya nggak perlu kita sangkal. Ya, ketika mereka memang sedang mengalami hal buruk, kita nggak apa-apa. Ya mereka mengalami hal buruk, tanya aja gimana rasanya. Ya aku sedih nih dikecewakan oleh seseorang. Oh kenapa? Dikecewain kenapa? Apa yang membuat kamu kecewa? Sekarang apa yang kamu butuhin? Ya jangan disangkal. Diterima aja bahwa dia memang sedang mengalami emosi negatif.
Kalau kita paksain dia untuk berpikir positif, kita paksain dia untuk bersyukur, nah itu baru toxic positivity. Ya, oh, aku lagi kecewa nih, diputusin pacar. Ya bersyukur aja deh, setidaknya lo masih bisa makan kan. Banyak orang yang udah jomblo nggak bisa makan lagi. Nah, itu kan nyebelin banget ya. Jadi, jangan menyangkal emosi negatif. Ya, kalau Anda menyangkal adanya emosi negatif, itu namanya toxic positivity. Semua orang itu wajar, manusiawi, bisa mengalami emosi negatif. Nah, yang kedua, toxic positivity terjadi ketika kita berpikir bahwa bersyukur adalah obat dari semua kesusahan. Nah, ini mindsetnya salah nih. Ya, bersyukur itu baik, tapi nggak setiap saat juga kita harus bersyukur. Maksudnya, bersyukur itu bukan obat dari segala macam kesulitan. Ya, bersyukur memang bisa membuat kita lebih bahagia, tapi nggak semua hal harus diselesaikan dengan bersyukur. Kalau semua hal diselesaikan dengan bersyukur, ya jadi toxic positivity. Dia sedih kehilangan orang yang dia sayangi karena sakit. Terus kita suruh bersyukur. Apa yang mau disyukuri? Nah, ini jadinya nyebelin kan? Ya, bersyukur itu baik, tapi nggak harus setiap saat digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun itu tidak bijaksana. Nah, ketika Anda, teman-teman, yang mulai maksain orang untuk bersyukur, mulai tidak mau menerima atau mengokekan bahwa seseorang sedang mengalami masalah, jangan-jangan Anda terjebak dalam toxic positivity dan mulai sekarang sadar, jangan lakukan itu lagi. Ya, dan pertanyaannya gimana caranya bersyukur tanpa toksik? Nah, ini yang udah saya tulis. Bersyukur tanpa toksik itu artinya kita meskipun kita bersyukur, kita tetap mengakui kok bahwa emosi negatif memang ada. Jadi kita bersyukur, ya kita senang hari ini kita masih bisa bangun tidur dengan segar, masih bisa makan enak, ya masih bisa kerja dengan santai. Ya, tapi ya bahwa hari ini juga ada kejadian tidak menyenangkan ya no problem. Kita juga menyadari bahwa ada kejadian baik juga, nggak cuma kejadian buruk yang terjadi. Ya biar adil, kalau nggak kita mikirin kejadian buruk terus, kapan kita mikirin kejadian baik yang terjadi? Dan yang kedua, bersyukur tanpa toksik itu tidak memaksakan diri untuk bersyukur. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bersyukur, ya nggak usah dipaksain. Yang ketiga, bersyukur karena memang ada yang patut disyukuri. Ini yang saya bilang ya, memang sudah terjadi. Jangan di fake, jangan dipalsuin. Ya karena otak kita tahu kok mana yang palsu, mana yang benar. Ketika kita pura-pura, kita maksain diri bersyukur, otak kita akan jawab, hey, ini kayaknya nggak benar deh. Oke, teman-teman kalau dipaksa sama orang lain bersyukur kayak bete kan. Nah, otak kita tahu bahwa ini nggak benar. Ya, kalau nggak ada yang patut disyukuri, gimana mau disyukuri? Teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengajarkan sebuah teknik. Jadi, saya tadi sudah katakan ya, bahwa otak kita ini memang lebih mudah untuk memperhatikan dan mengingat hal negatif daripada hal yang positif. Karena otak kita didesain untuk bertahan hidup daripada untuk bahagia. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bahagia. Ya karena sebenarnya kita bisa bahagia kok ya melalui nanti bisa tonton tuh di video saya ya di playlist kelas psikologi positif tentang kebahagiaan. Kita bisa bahagia dan salah satu caranya dengan bersyukur. Bersyukur itu menyadari hal yang sudah terjadi. Sehingga apa? Otak kita kan lebih mudah fokus ke hal yang negatif. Kita imbangkan. Karena kita suka lupa sama kejadian yang positif. Kita lebih ingatnya kejadian negatif. Dengan bersyukur kita hadirkan kembali bahwa kita pernah kok ngalamin hal positif, nggak sial terus, jadinya emosi kita akan lebih baik. Nah, ada satu metode bersyukur yang ingin saya ajarkan. Ya, ini teman-teman bisa pakai handphone di notes atau bikin buku kayak gini. Setiap malam atau setiap sore saat teman-teman sudah selesai beraktivitas dan sedang beristirahat, ya sebutkan 3 hal. Minimal 3 hal, ya 3 hal aja sih. 3 hal, hal baik yang terjadi pada hari ini. Hal baik itu nggak harus besar banget, nggak harus kolosal, ya bisa bangun tidur seger, itu kan hal baik ya. Kadang-kala kita bangun tidur susah setengah mati kan, itu kan hal baik kalau bisa bangun tidur segar. Kadang kita nggak sadar itu. Lalu bisa makan makanan favorit kita hari ini, misalnya suka ayam geprek dan bisa makan ayam geprek hari ini, itu kan hal baik yang kadang kita nggak sadari loh. Kita bisa makan makanan favorit kita dengan mudahnya gitu. Misalnya ketemu teman lama dan bisa ngobrol, tukar kabar sebentar ya, walaupun hanya lewat Zoom gitu, itu juga hal baik, bikin kita happy. 3 hal yang bikin kita happy hari ini, yang mungkin kadang kita lupakan. Dicatat, diingat ya, atau malam saat istirahat, 3 hal baik yang terjadi pada hari ini. Ya, teknik ini bukan teknik omong kosong karena ini disarankan oleh berbagai peneliti psikologi positif dan menurut hasil riset ini adalah metode yang efektif untuk meningkatkan kebahagiaan dan rasa syukur seseorang ya. Jadi ini bukan metode main-main nih, ini metode serius.
Dan juga teman-teman kalau ada waktu bisa juga nih luangkan waktu ya, coba pikirin siapa sih orang yang paling penting dalam hidup teman-teman. Mungkin orang tua, mungkin guru, mungkin mentor, mungkin sahabat, mungkin teman, kakak, adik, tante. Coba deh sesekali ya telepon mereka dan katakan thank you ke mereka karena sudah membantu kita. Misalnya kita pernah dibantu ya oleh kakak kita, ya kakak kita yang mungkin tinggalnya nggak serumah sama kita dibantuin bayar uang kuliah, dan gara-gara itu kita bisa berkarir, boleh telepon mereka dan just say thank you, sudah disupport, sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang ini. Wah, ini salah satu metode juga dalam bersyukur. Jadi bersyukur itu nggak harus ke diri sendiri, bisa juga ke orang lain. Well, itu aja yang saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena banyak video yang ingin saya buat lagi. Kalau teman-teman sadar, saya seminggu bisa bikin 3 sampai 7 video ya. Ada seminggu saya setiap hari bikin terus, ada yang seminggu 3 video, tapi lihat deh 3 sampai 7 video per minggu itu sangat seru gitu. Saya berniat untuk banyak bikin video ya, menyampaikan apa yang kepikiran di otak saya, menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, sehingga teman-teman bisa belajar psikologi dengan gratis di YouTube. Ya, jadi jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman suka, kasih like, ya komen kalau pengen nanya, dan jangan lupa share ke teman-teman. Dan jangan lupa kalau pengen komunikasi lebih jauh, bisa lewat Instagram saya. Oke, thank you. Sampai jumpa.